Halo semuanya, selamat pagi. Laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat kembali menunjukkan stabilitas di bulan Oktober ya, dan emas boom kembali menyentuh level psikologis 3.990. Jadi apa artinya buat kita di pasar hari ini? Ayo kita bedah satu persatu dengan jelas supaya kamu paham kemana arah pasar. Kita mulai dulu di bagian pertama, soal data dan sentimen global terkait data ADP Amerika Serikat yang mencatat peningkatan pekerjaan sebanyak 42.000, jauh di atas ekspektasi pasar yang cuma 28.000 ya. Disusul ASM non-manufacturing PMI di angka 52,4. Ini level tertinggi sejak Februari 2025. Dua data ini kompak bilang ekonomi Amerika Serikat masih kuat dan pasar tenaga kerja belum menyerah. Dan ini langsung saja menjadi bahan bakar buat dolar Amerika Serikat dan Wall Street. Dow Jones naik 0,48%, S&P 500 menguat 0,37%, sementara Nasdaq ikut nimbrung plus 0,565%. Artinya sentimen risk on mulai pulih dan masuk pasar saham. Di bagian kedua, Bank of Japan dan yen dari Jepang muncul kabar menarik. Risalah rapat BOJ bulan September menunjukkan dua anggota dewan yang sudah mendorong kenaikan suku bunga ke 0,75% dari total seluruh anggota, tapi mayoritas masih nahan di 0,5% ya. Dan ini sinyal hawkish, tapi ironisnya data demografi Jepang makin bikin kening berkerut, di mana jumlah bayi baru lahir bayi baru ya yang lahir cuma 319.000 dipengaruhi di paruh pertama tahun ini, dan rekor terendah sepanjang sejarah Jepang. Secara struktural ini negatif buat yen, jadi jangka pendek yen bisa menguat karena ekspektasi suku bunga, tapi jangka panjangnya ya ekonomi mereka ini bisa sedikit ringkih dan ringkih. Kita masuk di segmen ketiga, bagian ketiga, emas dan dolar. Sekarang kita ke produk yang primadona, emas. Walau data tenaga kerja Amerika kuat, harga emas tetap naik lebih dari 1% karena investor masih nyari tempat aman di tengah ketidakpastian global. Level 4.000 dolar ini menjadi tembok besar kalau berhasil ditembus ya, dan menutup close daily harian di atas ya. Potensi lanjut ke 4.050 sampai ke 4.100 dolar per troy ounce, bahkan 4.200 masih kebuka. Tapi kalau gagal ya siap-siap koreksi ke 3930 bahkan 3880. Ini area penting buat scalper dan swing trader hari ini. Bagian keempat, komoditas minyak mentah dan saham ya. Sementara itu minyak mentah dunia malah kepleset lebih dari 1% karena kekhawatiran oversupply dan sinyal peningkatan produksi dari OPEC. Namun data permintaan bahan bakar Amerika Serikat ini masih kuat, masih tinggi permintaannya. Jadi kemungkinan penurunannya ya terbatas dan sektor energi bisa tertekan sih. Tapi saham consumer good dan industrial malah punya peluang rebound dan data ekonomi yang solid, dari data ekonomi yang solid. Di bagian kelima ini kita akan siapkan strategi dan arah pasar hari ini. Kalau disimpulkan, dolar ini masih punya nafas panjang karena data yang kuat, dan emas masih bullish tapi di ambang batas psikologis 4.000. Untuk yen Jepang ini rawan volatile ya, sangat hati-hati kita melihatnya, dan kamu juga harus hati-hati di dolar yen. Untuk oil cenderung melemah, ruang short masih kebuka, dan saham-saham Amerika masih menikmati euforia rebound, tapi jangan terlalu euforia. Teknologi udah mulai agak kemahalan. Dan di bagian keenam kita akan set up rencana trading cepat untuk hari ini. Skenario-nya sederhana, kita buy gold kalau tembus di atas 4.000 dan taking profit di 4.020 dengan lanjutan ekstensi target di 4.080 sampai 4.150. Tapi kita juga harus siapkan skenario jual emas kalau gagal tembus 4.000 dengan target pendek di 3930, 3880. Untuk di dolar yen, kalau pasar percaya BOJ makin hawkish, ini bisa jadi short cepat untuk dolar yen kalau ada rejection di resisten. Sedangkan di oil, kalau lanjut turun di bawah support intraday
peluang short masih menarik. Oke, kita akan simpulkan dan closing dulu. Jadi hari ini kita hadapi pasar yang dinamis, dolar kuat, emas di ujung breakout, yen mulai bergejolak dan minyak goyah. Siap-siap ambil posisi, tapi selalu ingat yang disiplin bukan cuma harga tapi juga tradernya ya. Oke, selamat pagi dari aku, Fauzi. Sampai jumpa lagi.